Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dengan saya Eko Pamuji di channel Eko Pamuji. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi kepada teman-teman. Ada yang bertanya nih, gimana sih Kak, cara menentukan absolut atau tidak absolut? Di mana absolutnya? Kenapa harus absolut gitu ya? Jadi gini teman-teman, saya juga nggak bisa ngejelasin, tapi saya kasih contoh aja ya. Nanti silakan simpulkan sendiri. Saya contohkan begini. Misalnya ini adalah kita membeli sebuah barang, pena, buku, penggaris. Jumlah yang kita beli ada 3 buku, 3 unit ya. Harga satuannya 10.000. Banyak betul harga satuan buku nih. 10.000 gitu aja lah. Pena 10.000 misalnya ya. Buku eh, 100.000. Penggaris 5.000 misalnya. Oke, ini contoh aja ya. Jadi misalnya saya akan menghitung berapa sih total pena saya berapa, bukunya harganya berapa, penggarisnya berapa gitu ya. Jadi kan rumusnya kan sama dengan ini dikali dengan ini seperti biasa ya. B5 dikali dengan C5. Kan gitu, enter. Nah, karena ini banyak misalnya, saya kan cukup tarik rumus kayak gini ya. Klik di sini kemudian saya tarik ke bawah. Nah, jadi sekarang kita perhatikan di sini yang pertama B5 kali C5, yang kedua B6 kali C6. Kok nggak B5 kali C5? Karena di sini sudah turun. Ketika kita copy rumus ke bawah, maka dia akan menyesuaikan di sini. B6 dikali C6. Berikutnya ke bawah juga sama. B7 dikali C7. Nah, gitu ya. Nah, sampai di situ paham teman-teman? Paham ya? Begitu cara mengcopy rumus ketika kita tarik dengan plus, ketika di posisi ini kita tarik ke bawah, maka rumus itu akan ke copy dan menyesuaikan. Nah, sekarang kalau yang ini contoh misalnya misalnya sewa kendaraan atau mobil, sewa mobil lah ya. Sewa mobil per hari itu 30.000. Si Anang ini kode kamar lama sewa ya. Lama pakai mobil ini 2 hari, berarti Anang harus bayar berapa gitu ya. Kan kita bisa buat rumus sama dengan ini 2 hari dikali dengan 30.000 per hari. Jadi si Anang harus bayar 60.000 kan gitu ya. Nah, kalau kita tarik ke bawah begini rumusnya, maka kok bisa kacau? Kenapa begitu? Karena kita lihat di sini, ini kan B B13 ini warna biru ya, B13 dikali B10, benar. Yang ke bawahnya kita klik rumusnya, maka ini B14 dikali B11, salah, harusnya B14 dikali B10 gitu ya. Nanti ini juga sama, 4 kali ini, 2 kali ini, 3 kali ini dia. Jadi kan ini kan tetap terus. Nah, itu yang dikatakan absolut itu. Karena dia kita tarik ke bawah dia nggak mau berubah, tapi yang ini nanti berubah. Jadi ini kita absolutkan. B10 ini kita absolutkan, caranya dengan memberi dolar di sebelum huruf dan sesudah huruf B-nya ini. Sorry, dolar ya. Sebelum huruf dan sesudah huruf ini. Kita klik di sini, kemudian enter. Kemudian kita tarik ke bawah. Nah, ini kita absolutkan. Maksudnya absolut itu ketika kita lihat di sini kan ini kan B13 kali B10. Kalau di sini B14 kali B10, tidak dikali B11 ya. Gitu terus. Jadi tetap nih. Kita perhatikan rumus dari yang pertama nih, terus yang kedua B14 terus. Dia tetap ya. B10-nya tetap. Yang ini bisa berubah-ubah, 14, B15 terus berubah. Tapi yang di B10 tetap, itu namanya absolut gitu ya. Jadi maksud absolut itu ketika kita copy ke bawah, ini akan ikut menyesuaikan tapi yang ini tetap di situ gitu ya. Jadi definisikan sendiri ya apa itu absolut. Nah, contoh lagi, kalau misalkan VLOOKUP itu apa harus diabsolutkan? Nah, sekarang kita contohkan. Misalnya saya akan melihat si Anang ini ya, kode kamarnya di Q, ini contoh di penginapan. Di Q itu masuk tipe kamarnya Deluxe Queen gitu ya. Kemudian SP itu superior. Kemudian yang ini Deluxe Queen dan seterusnya. Nah, untuk membuat rumus untuk melihat ini si Anang ini tipe kamarnya apa? Berarti kan kita bisa gunakan rumus sama dengan VLOOKUP
seperti biasa buka kurung, lookup value ini yang akan dilihat, kemudian titik koma, tabel array-nya, nah ini dia tabel array-nya, kemudian titik koma, tabel kolom indeks keberapa, kolom pertama, kolom kedua ya, karena kita akan melihat tipe kamar, kolom kedua, kemudian titik koma 0 tutup kurung, enter. Nah, ketemu ya untuk kasus ini si Anang. Tapi kita tarik ke bawah rumus ini, dia NA. Kenapa gitu? Karena kalau kita perhatikan di sini ini sudah benar. Ini ya. Kita perhatikan, kita klik di sini, ini kan ada warna hijau ini, biru, sorry, biru, di sininya juga biru. Berarti ini yang dimaksud. Kalau ini ada hijau, berarti ini yang dimaksud. Ya. Kan nampak nih garisnya. Nah, ketika kita lihat rumus yang kedua, ini area tabel tuh akan membaca ini, kan salah ya, harusnya kan ini ya tetap ya, maka karena dia tetap makanya tabel array ini harus diabsolutkan gitu maksudnya. Nah ini diabsolutkan, tabel arraynya ini saja yang diabsolutkan, yang ini kalau ini tetap ke copy ke bawah, ini tetap ini bisa kalau ini bisa kita tarik ke bawah menyesuaikan, tapi yang ini tetap, makanya ini harus diabsolutkan. Jadi diberi dolar sebelum G dan setelah G, diberi dolar lagi sebelum I dan setelah I. Jadi maksud absolut itu biar nanti ketika kita tarik rumusnya ini, yang ini ke bawah tapi ini tetap gitu ya, enter, kemudian kita klik tarik ke bawah. Jadi pertanyaannya, apakah VLOOKUP itu harus selalu diabsolutkan? Iya, yang tabel array-nya ini ya, tabel array ini harus diabsolutkan karena tabel array nggak akan berubah, itu dia sumber data tabel, begitu ya. Nah mudah-mudahan teman-teman udah ada gambaran tentang apa itu absolut dan kenapa harus diabsolutkan, dan kira-kira mana sih rumus kita yang harus kita absolutkan atau tidak. Oke teman-teman, itu saja. Oke teman-teman, mudah-mudahan teman-teman paham dengan penjelasan saya yang singkat ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.